Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan statistika, khususnya subbab penyajian data di kelas 7. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. A few moments later. Oke, mungkin langsung saja kita menuju soalnya, nak. Oke, kita lihat soal yang pertama. Di sini terdapat diagram lingkaran ya. Yang diikuti oleh siswa dalam satu sekolah. Jika banyak siswa yang ikut kegiatan renang ada 48, yang renang ada 48 ya. Maka banyak siswa yang ikut kegiatan drama adalah, karena di sini drama belum terdapat besaran derajatnya, maka dari itu kita cari tahu dulu ya besaran derajat drama tuh berapa. Kita tahu bahwa satu putaran penuh lingkaran itu besarnya adalah 360 derajat. Jika bertemu tanda seperti ini, tandanya siku-siku ya. Kalau siku-siku itu artinya 90 derajat ya, nak. Oke, coba kita jumlahkan dulu ya. 100 ditambah 80 ditambah 60 ditambah 90 itu sama dengan 180. 180 tambah 60 240, 240 tambah 90 330. Kita tahu bahwa satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat, sehingga kalau misalkan kita kurang, sisanya tinggal 30 derajat. 30 derajat ini berarti besaran derajat dari drama ya. Oke. Lalu di sini diminta untuk mencari banyak siswa yang ikut kegiatan drama. Di sini kita bisa menggunakan perbandingan ya. Perbandingan ini sendiri sudah kita pelajari di bab sebelumnya ya. Oke, pertama kita bandingkan dulu nih derajat dengan derajatnya. Misalkan karena di sini yang diketahui adalah renang ya, berarti kita gunakan perbandingan renang dengan drama ya. Di sini derajat renang itu adalah 80 derajat ya. Berarti 80 derajat per, yang ditanyakan kan drama ya, 30 derajat, karena derajatnya drama itu adalah 30 sama dengan, kita tahu di sini banyaknya yang mengikuti renang itu ada 48 orang. Sementara yang ditanyakan adalah banyaknya yang mengikuti drama, berarti karena ini yang kita sedang cari tahu, berarti kita misalkan X. Ini bisa kita coret ya, 0 sama 0. Terus kita lihat nih, di sini 8 ke 48. 8 ke 48 itu adalah dikali 6. Kalau misalkan yang atas dikali 6, maka yang bawah pun juga ikut dikali 6 ya. Sekali lagi, kalau misalkan yang atas dikali 6, maka yang bawah pun ikut dikali 6. 3 dikali 6 itu adalah 18. Sehingga kita bisa dapatkan bahwasanya yang mengikuti drama itu ada 18 orang. Oke, cukup mudah ya, nak. Kita next ke soal nomor 2. Di sini ada data penjualan buku toko Amelia selama 5 hari ya. Pada pekan pertama di bulan Januari 2010, jumlah buku yang terjual selama 5 hari adalah, kita lihat di sini ya. Kita membaca diagram batang tersebut. Kita lihat di sini waktu hari Senin itu terjual bukunya sebanyak 20 ya. Kemudian hari Selasa itu 50, lalu hari Rabu itu 40, hari Kamis itu 70, dan terakhir hari Jumat itu adalah 30. Berarti selama 5 hari buku yang terjual adalah 20 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 70 ditambah 30 ya. Berarti 70 tambah 30 itu adalah 100, 100 tambah 40 140, ditambah 50 190, 190 tambah 20 210 buku yang terjual selama 5 hari. Oke, jawabannya berarti yang D ya, nak. Oke, cukup mudah ya, nak. Kita cukup membaca dari diagram batang yang ada ya. Oke, kita next ke soal selanjutnya ya, nak. Oke, kita lihat soal nomor 3. Di sini terdapat sebuah diagram garis ya. Di sini dikatakan penyusutan harga mobil setelah dipakai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Di sini tanyakan adalah penyusutan antara tahun 2010 dan 2011. 2010 berarti yang ini ya, nak. 2011 berarti yang ini. Berarti kita cukup membaca
data pada tahun 2010 dan 2011. Nah, kita lihat tahun 2010 itu mendapatkan pendapatan sekitar 200 juta ya, berarti ini ya 200 juta ya nak. Nah, oke. Kemudian pada tahun 2011 itu mengalami penurunan di sini ya. Nah, terdapat di tengah-tengah sini. Terdapat di tengah-tengah sini ya. Nah, di sini ditanyakan adalah penyusunan antara tahun 2010 ke 2011. Nah, kita lihat selisih dari tahun ke tahun ini adalah 5 juta ya, selisihnya 5 juta, karena dari 200 juta dikurang 195 juta ya, jadi yang sumbu tegak ini ya atau sumbu Y itu harga dalam jutaan, sementara sumbu mendatar atau sumbu X itu merupakan tahun ya. Nah, ini kan selisih dari 195 ke 200 itu adalah 5 juta ya, berarti di sini tuh 5 juta ya, berarti di sini 5 juta. Nah, sementara ini kan berada di tengah-tengah ya nak, di tengah-tengah antara 190 juta dengan 195 juta. Nah, berarti kan selisihnya 5 juta, karena tengah-tengah berarti 2,5 juta ya, 2,5 juta ya. Sehingga penyusutan yang terjadi dari tahun 2010 ke 2011 ya, berarti ini tinggal kita jumlahkan saja ya, yaitu penyusutan terjadi 7.500.000 ya, atau 7,5 juta ya, berarti jawabannya yang D. Oke, cukup mudah ya. Kita next ke soal nomor 4. Nah, di sini terdapat diagram garis juga ya. Selisih banyak siswa yang memperoleh nilai 6 dan 9 pada diagram di bawah. Nah, nilai berarti sumbu mendatar ya, pada nilai 6 dan nilai 9. Nah, kita baca nih diagram garisnya ya. Yang mendapatkan nilai 6 itu berarti di sini ya. Nah, karena tengah-tengah berarti di sini 5 ya. Nah, kemudian yang mendapatkan nilai 9, nah, itu karena di tengah-tengah antara 8 dan 10 berarti di sini 9 ya. Nah, maka selisih antara banyak siswa yang memperoleh nilai 6 dan 9 itu adalah 9 dikurang 5 ya. 9 dikurang 5 itu adalah 4. Itu jawaban yang D. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 5. Oke, kita lihat soal nomor 5. Nah, di sini terdapat diagram batang ya, yang menunjukkan penjualan bensin dalam 1 minggu. Namun, data penjualan hari Rabu dan Jumat terhapus ya. Jika rata-rata penjualan bensin dalam 1 minggu itu adalah 3.000 liter, jumlah penjualan hari Rabu dan Jumat adalah, nah, jadi yang sumbu tegak atau sumbu Y itu menyatakan banyaknya liter dalam ribuan ya, sementara sumbu mendatar atau sumbu X itu menyatakan jumlah tiap harinya terjual tuh berapa ya, dari hari Senin sampai hari Minggu. Oke, kita baca dulu diagram batangnya. Untuk hari Senin itu penjualannya 4.000 liter ya, 4.000 ya. Kemudian hari Selasa 2.000 ya, Selasa 2.000. Nah, karena hari Rabu kita belum tahu, kita anggap X saja ya, karena belum tahu nilainya berapa. Sementara Kamis 3 dan Jumat kita belum tahu, kita anggap juga X. Lalu hari Sabtu itu 2 dan hari Minggu itu adalah 5. Nah, kita jumlahkan dulu nih nak. 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 5 ya. Jadi kita menghitung dulu berapa banyak yang sudah terjual ya. 4 tambah 2 itu 6, 6 tambah 3 itu 9, 9 tambah 2 itu 11, 11 tambah 5 itu adalah 16, berarti sudah terjual 16.000 liter ya. Oke, karena satuannya adalah ribuan liter ya. Nah, kita tahu di sini kan ada kata-kata rata-rata. Nah, rata-rata itu berarti jumlah data ya dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah data kita sudah mendapatkan 16.000 liter ya, ditambah, nah ini karena kita belum tahu nilainya, berarti X ditambah X ya. Nah,
per banyaknya data. Nah, kita tahu banyaknya data tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Sama dengan 3000 liter. Ya. Oke, ini merupakan rata-rata penjualan bensin dalam 1 minggu ya. Oke, lalu di sini berarti 16.000 liter ditambah X tambah X itu berarti 2X sama dengan, nah ini pindah ruas jadi kali ya nak. Nah, berarti 3000 liter dikali 7 ya. Nah, sehingga kita dapatkan 16.000 liter ditambah 2X sama dengan 21.000 liter. Nah, lalu kita pindah ke sebelah kiri ya. Berarti 2X ya sama dengan, nah ini kan berarti 16.000 liter pindah ruas ke sebelah kanan ya. Awalnya positif berarti menjadi negatif ya. 21.000 liter dikurang 16.000 liter ya, berarti 2X sama dengan 21 dikurang 16 itu berarti 5.000 ya, 5.000 liter. Nah, berarti udah dapet nih nak. Berarti penjualan di hari Rabu dan Jumat itu adalah 5.000 liter. Berarti jawabannya yang C ya. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang secara pelan-pelan agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita next ke soal nomor 6. Nah, di sini ada dua buah diagram batang ya, yang diagram batang warna putih dan diagram batang warna hitam ya atau abu-abu ya. Nah, di sini terlihat bahwasanya jumlah siswa kelas 9 yang diagram putih itu mewakili pria, sementara yang hitam atau abu-abu mewakili wanita ya. Di sini ditanyakan banyak siswa wanita selama 5 tahun. Nah, dari tahun 2004 sampai 2009. Nah, wanita berarti kita membacanya yang diagram hitam ya nak. Nah, kita lihat dulu nih nak, berarti ini tuh 50 ya. Nah, terus ini tuh 100. Nah, lalu ini tuh 200. Ini 200 juga, dan ini 200 ya. Kita bacanya diagram batang yang warna hitam. Nah, berarti jumlah banyak siswa wanita selama 5 tahun tinggal kita jumlahkan aja tuh. 50 ditambah 100 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan 50 tambah 100 itu adalah 150 tambah 200 3,5, 550 ditambah 200 750 orang ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 7. Oke, kita lihat soal nomor 7 berkaitan dengan diagram lingkaran ya. Kurang lebih sama seperti soal sebelumnya ya. Nah, di sini terdapat 40 siswa di suatu sekolah. Banyak siswa yang hobi sepak bola adalah, nah di sini kan tiap hobi dari siswa memiliki derajatnya masing-masing, tetapi hanya sepak bola yang belum diketahui besaran derajatnya. Nah, kita tahu bahwasannya jumlah satu putaran lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, maka dari itu kita jumlahkan dulu nih yang sudah diketahui nilainya yang masing-masingnya. Berarti ada 72 ditambah 72 ditambah 126 ditambah 36 ya. Ini kita jumlahkan dulu. Nah, 72 tambah 72 itu adalah 144 ya. 144 ditambah 126 ditambah 36. Nah, itu jumlahnya adalah 306 derajat ya. 306 derajat, sementara satu lingkaran penuh itu adalah
360 derajat ya. Nah, berarti tinggal kita kurang ya. Nah, berarti sisanya adalah 54 derajat ya. Nah, berarti si sepak bola besaran derajatnya adalah 54 derajat. Nah, untuk mencari banyak yang menyukai sepak bola ya, sepak bola. Nah, berarti besaran derajat dari sepak bola itu adalah 54 derajat ya per 360 derajat, karena satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat ya, dikali banyaknya siswa. Banyak siswa ada 40. Oke. Nah, berarti ini tinggal kita coret nih, Nak. 0, coret 0 ya kan. 36 dibagi 4 itu 9. Nah, berarti sisanya tinggal 54 dibagi 9. 54 dibagi 9 itu adalah 6 orang. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, cukup mudah ya, Nak. Kita next ke soal nomor 8. Nah, masih sama berkaitan dengan diagram lingkaran. Nah, tetapi di sini bentuknya adalah perbandingan. Nah, diagram di sini menunjukkan pelajaran yang paling disukai siswa di suatu kelas. Jika siswa yang menyukai matematika itu adalah 40 orang, ya, jadi 40 orang nih yang menyukai matematika. Maka perbandingan banyaknya siswa yang menyukai IPA dan bahasa Indonesia adalah IPA dan bahasa Indonesia. Nah, IPA ini belum diketahui besaran derajatnya berapa. Ya, berarti kita cari tahu dulu ya. Nah, kita tahu kalau misalkan ada tanda seperti ini, itu artinya besaran derajatnya adalah 90 ya. Nah, berarti yang sudah diketahui derajatnya kita jumlahkan dulu semua ya. Berarti 90 ditambah 110 ditambah 60 ditambah 80 itu sama dengan 90 tambah 110 itu adalah 200. 200 tambah 60 260. 260 tambah 80 itu adalah 340. Sehingga kalau kita kurang dengan 360, karena total satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Itu adalah 20 derajat. Nah, berarti besaran derajat dari IPA itu adalah 20 derajat. Nah, ini perbandingannya adalah antara IPA dengan bahasa Indonesia. IPA dengan bahasa Indonesia ya. Nah, IPA kita lihat nih besaran derajatnya. Nah, IPA besaran derajatnya itu adalah 20 per bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah 60. Ini kita coret. Nah, kita perkecil ya, bagi 2 itu 1, bagi 2 3. Nah, sehingga perbandingan antara yang menyukai IPA dan bahasa Indonesia itu adalah 1:3. Jawabannya yang B. Oke, cukup mudah ya, Nak. Kita next ke soal selanjutnya ya. Oke, kita lihat soal nomor 9. Di sini masih bentuk diagram lingkaran tapi dalam bentuk persentase ya. Diagram lingkaran di samping menunjukkan data penjualan sepeda motor selama 4 bulan di Muncul Bursa Motor. Jika banyak motor yang terjual pada bulan Januari 48 unit, nah dalam bulan Januari ini 48 unit. Nah, sementara banyak penjualan sepeda motor di bulan April itu berapa? Nah, di bulan April itu berapa? Nah, kita tahu kalau tadi kan satu lingkaran penuh itu besaran derajatnya adalah 360. Sementara kalau dalam persentase berarti maksimal persentasenya adalah 100 ya. Nah, berarti kita jumlahkan dulu persentase yang sudah ada. Ada 15 ditambah 20 ditambah 30. Nah, 15 tambah 20 itu adalah 35 ditambah 30 itu adalah 65. Nah, berarti persentase yang sudah ada itu adalah 65%. Kalau misalkan kita kurang 100%, kita kurang ya, berarti sisanya adalah 35%. Nah, maka dari itu berarti persentase penjualan di bulan April itu sebesar 35% ya. Nah, ini sama seperti soal-soal sebelumnya, kita bandingkan ya antara bulan Januari dengan bulan April. Nah, kita tahu di bulan Januari itu persentase penjualan adalah 15% ya. Per bulan April ya. Bulan April kita sudah dapatkan 35% ya. Oke, sama dengan, nah di sini kita tahu bahwasanya di bulan Januari dari 15% itu terjual 48 unit.
Nah, sementara bulan April kita belum tahu ya, karena memang sedang kita cari tahu, berarti kita anggap X ya. Persen coret sama persen, dibagi 5 itu 3, dibagi 5 itu 7. Nah, kita lihat di sini sama seperti soal-soal sebelumnya. 3 ke 48. 3 ke 48 itu dikali 16 ya. 3 ke 48 itu dikali 16. Nah, maka dari itu 7-nya pun akan kita kali dengan 16. Pokoknya kalau misalkan yang atas dikali 16, maka yang bawah pun akan kita kali 16. Nah, 7 dikali 16 itu adalah 112. Nah, itu artinya penjualan di bulan April itu adalah 112 unit. Ya, berarti jawabannya C. Oke, cukup mudah ya, Nak. Kita next ke soal yang terakhir. Nah, coba kita baca dulu ya. Diagram di bawah ini menunjukkan nilai tukar rupiah terhadap 1 dolar Amerika di Indonesia pada awal Maret ya. Bambang menukar 20 dolar pada tanggal 2. Pada tanggal 2 berarti ini ya. Dan menukar 40 dolar pada tanggal 4. Nah, maka jumlah uang yang diterima Mas Bambang dalam rupiah adalah, nah kita tahu pada tanggal 2 itu nilai tukar dolar terhadap rupiah itu adalah 12.200 ya. 12.200. Sementara pada tanggal 4 itu nilai tukar dolar terhadap rupiah itu adalah 12.000. Udah deh, tinggal kita kalikan saja ya. Nah, Bambang kan menukar dolar pada tanggal 2 itu sebanyak 20 dolar ya. 20 dolar dikali 20 dolar dikali pada tanggal 2 itu 1 dolar 12.200. Nah, ditambah pada tanggal 4 Bambang menukar dolar sebanyak 40 ya. Dikali pada tanggal 4 itu 1 dolar 12.000 rupiah. Nah, ini kita kalikan masing-masing nih, Nah, 20.000 dikali 12.200 ya. Coba kita cari tahu ya. 20 dikali 12.200 itu adalah 244.000 rupiah. Ditambah 40 dikali 12.000. 40 dikali 12.000 itu adalah 480.000 ya. 480.000 rupiah. Sehingga kalau dijumlahkan itu hasilnya akan menjadi 724.000 rupiah. Berarti jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya, Nak. Oke, mungkin cukup ya pembahasan soal pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share pada siapapun yang butuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silakan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya.